Saya Gary, saya di CCA ngapain ya? Saya ketua bidang animasi di CCA. Yang bapaknya apa ya? Ini anak-anak lah. Ya, nah kemarin sudah ngapain aja? Terakhir, sekarang sampai mana belajar? Animating udah. Sip. Nah, mungkin santai aja ya. Kalau ada yang mau ditanyain, mau disanggah gitu, wah Kang, nggak begitu Kang. Lebih tahu Kang, sorry. Cemen itu nggak apa-apa. Langsung aja dibantah. Oh lah. Nah, yang akan saya sharingkan hari ini itu ya betul tadi kata Kang Trian, workflow animasi. Mungkin teman-teman kemarin selama ini belajar produksi ya berarti ya. Pre-production belum disampaikan, post-pro itu belum. Mungkin saya akan ulas sedikit lah tentang workflow animasi, bagaimana membuat satu film yang utuh, bukan hanya film animasi sih, film general pun prosesnya sama seperti ini. Tapi sebelumnya saya punya ada beberapa fakta tentang animasi di dunia gitu. Kenapa sih orang pengen jadi animator gitu? Kenapa sih berasa gaya gitu jadi animator gitu? Tapi ya nggak keren gitu kan? Kalau di luar itu profesi yang sangat diminati banyak orang sekarang animator. Bukan model tapi animator gitu. Kenapa gitu? Nanti ada ceritanya kalau bisa demikian. Nah, dan juga saya akan ceritakan bagaimana kondisi pasar animasi di Indonesia saat ini. Animation, kerennya animasi. Animasi itu tahun 95. Ada yang pernah nonton Toy Story kan? Di situ beberapanya animasi 3D pertama di dunia, ya. Gitu. Nah, padahal mereka itu kan awalnya dari hobi ya. Ini profesinya animator semua belum kan ya? Hobi kan, masih dari hobi yang senang-senang gitu kan, coba-coba, atau ada yang sudah mulai serius mungkin gitu. Sama, kita juga dari hobi. Animasi. Nah, ini animasi bukan? Animasi kan? Apa sih animasi? Ya, ini juga animasi. Nah, kalau teman-teman pernah gambar ini di belakang, di buku biasanya dulu waktu SD di bawah gitu, langsung ketawa tuh. Kayaknya sudah melakukan hal itu ibu-ibu. Sama gambar apa gitu, banyak cuma dua frame gitu kan. Terus dipakai pensil gitu-gitu, terus gerak. Pernah nggak bikin gitu-gitu? Hah? Tangan yang pernah nyobain? Oh, berarti kalian sudah melakukan proses animasi. Nah, untuk teman-teman sudah begini. Itu juga animasi. Ya, udah lagi. Nah, itu hobi, dari hobi kan. Sekarang kita lihat, ada animasi hobi yang sangat luar biasa, fenomenal. Tapi mungkin di Asia tidak begitu ya, di Indonesia, tapi di Malaysia sana, di Jepang, di Eropa, ini lumayan fenomenal. Seperti apa animasinya ini kayak gini? Ini pasti teman-teman tertawa nih. Jadi ngapain saya belajar di sini kalau diajarin yang gini gitu? Suruh bikin yang gini. Ada yang merasa annoying nggak? Merasa gitu. Kalau nggak saya lanjutkan. Nah, udah cukup lagi. Cukup, oke, sip. Lagi. Oke, lagi. Udah. Kalau saya lihat ini gitu ya, ini beneran, ini saya nggak ada ini beneran sukses. Bukan jangan lihat dari kotak-kotaknya si kucing sabun ini nggak tahu sabun atau kotak meja belakangnya nggak tahu gitu.
roti mungkin gitu. Tapi yang terjadi adalah dari animasi hobi ini, orang yang menciptakannya itu bisa hidup dari sini. Percaya nggak? Dari cuma animasi ribu-ribu kali gitu. Percaya nggak nih? Orang si ini dia berhasil menciptakan satu pagelaran besar, konser besar, cuma nayangin nyangket doang. Kalau nggak keren, apa yang ditonton kan annoying ya nggak? Ya nggak? Yang dijual bukan animasinya tapi feelnya itu. Ketika merasa annoying, nah, orang merasa annoying, orang-orang ketawa nih begitu lihat animasi gue. Nah, di sini industri kreatif bermain gitu. Jadi bukan hanya karyanya yang harus kreatif, tapi juga selling point-nya juga harus kreatif. Katanya dia bikin semacam apa ya, lomba Pak kuat-kuat dengerin yang tadi. Serius, banyak yang datang, rewardnya juga gede, sponsornya banyak. Ya begitu doang gitu. Apakah luar biasanya nggak? Gitu. Boleh tepuk tangan buat sama yang itu. Ya, nah ini juga ada satu riset animation mentor. Ini nggak sama Kang Lukman Santri ya? Oh, ada sama Lukman. Nah, ini ada fakta yang terjadi di dunia ini. Langsung ke bawah ya. Senior animator with 62% of them having worked with the animation industry for more than 3 years. Kenapa Animacore gitu? International Response USA. Ini karena dia yang pertama kan, besar sekali. Kanada, Montreal, Ubisoft. Pernah dengar Ubisoft? Bikin game Assassin's Creed. Banyak sekali pasarnya. Jadi animasi ini sekarang tidak hanya di film lagi ternyata gitu kan. Di film pun bercabang, ada special effect gitu. Terus masuk ke game juga. Sekarang pendidikan sudah menggunakan animasi. Jadi buat teman-teman yang bergelut di bidang animasi itu masih banyak pasarnya, luas sekali gitu. Nah, dengar-dengar sekarang Android juga itu semuanya animasi semua kan ya nggak? Game kecil-kecilan itu juga pakai animasi. Terus Google Glass, Project Glass, ada yang pernah lihat? Jadi kacamata, dia udah jadi kayak device gitu, kayak di film Star Wars, Star Trek kayak gitu. Nah, mereka membutuhkan konten. Tahun depan katanya mulai launching itu pasar bagaimana kita membuat satu konten di dalam satu media yang kecil. Besar sekali pasarnya. India juga. India itu filmnya memang begitu-begitu, nggak lepas dari apa ya gitu. Tapi kita harus akui India itu special effect-nya bagus, ya nggak? Walaupun ceritanya agak norak sih. Sorry, tapi ya karena dosen saya, guru saya orang India, dia harus bilang begitu. Dia pun mengakui. Tapi dia jualan visual effect dan dia yang bagus gitu. Luar biasa. Itali, Jerman, Indonesia di mana? Di bawah. Nah, ya Indonesia mungkin telat, tapi walaupun telat industrinya, orang-orangnya sudah berkecimpung sejak lama sekali gitu. Di CCA sendiri banyak sekali animator-animator yang sudah 10 tahun, 15 tahun. Kemarin diisi sama Kang Edwin Argus ya, itu 10 tahun lebih, 15 tahun lebih yang lalu itu dia sudah ada dari sudut pendidikan Red Rocket Animation studi gitu. Nah, walaupun kliennya kebanyakan bukan dari sini gitu, dari luar ya. Kenapa nanti saya ceritain. Nah, luar biasa sekali kan, average of 66.6% and will to reach 2.2 triliun, 2,2 triliun di tahun 2012 di Hollywood sana. International box office 26,7 billion dollar di 2007, jauh sekali kenaikannya. Ini advertising industri di Hollywood sana sekian nih, baru dilihat bukan ratusan juta lagi kan pendapatan negara. Jadi saya senang sekali, kita harus bersyukur kalau misalkan pelatihan ini didanai oleh Kemenperin ya. Berarti pemerintah sudah mulai terhadap dunia animasi ini
mendatangkan devisa yang besar. Kenapa? Karena di luar sana sudah segini nih gitu. Dan di Indonesia itu pasar, termasuk pasar terbesarnya industri film, ya nggak? Pasti bioskop laku, ya nggak ada yang sepi, walaupun di Jatinangor sana jatuh film yang larat, tetap aja ramai gitu. Nah ini dia, ini berdasarkan riset Animation Mentor, nggak main-main. Kenapa animator? Jadi kalau di sini kan ada modeler, ada ini apa konsep artis gitu. Memang harus kita akui pekerjaan yang salarinya paling gede, yang pendapatannya paling besar di luar sana. Kalau di sini nggak tahu ya, sama lah bisa dibilang average kalau di sini animator. Makanya banyak, betul sekali kalau misalkan ada yang gemar-gemar, wah animator kita sudah membuat apa Spider-Man lah, Tintin, benar gitu. Cuma nggak di sini kerjanya, di luar gitu. Dan memang betul banyak sekali talent kita, artis-artis kita yang kualitasnya sebagus itu, sebagus Hollywood gitu. Memang seperti itu. Nah kalau nggak percaya, ini suka buka forum nggak? Foto CG, Indo CG, Blender Indonesia, CG Society, itu banyak loh artis-artis Indonesia, bukan artis ini semua artis di sini, seniman kita yang karyanya luar biasa bagus. Nah biasanya tuh dicomotin sama yang luar, karena apa? Sama mereka bayar gede. Gitu. Saya pun nggak bayar gede. Kalau begitu di animasi. Belum. Kenapa? Ya nanti saya jelaskan. Nah, ini dia pendapatan seorang animator per tahun, 201.000 US dollar senior. Sampai di Indonesia di mana? Di dunia juga di paling tua. Mungkin, tapi ada di Jakarta ya, di Batam. Tapi nggak nyampe segini juga. Tapi nggak usah kecil hati. Sekarang Indonesia pemerintahnya lagi concern banget ke dunia ini gitu. Pertama otomotif dan industri kreatif gitu. Itu besar sekali mereka concernnya. Kenapa? Karena dinilai dan sudah terbukti mendatangkan devisa yang besar di luar sana. Gitu. Jadi jangan takut. Ini pasar yang sangat besar, 10 tahun ke depan masih bisa hidup lah. Gitu. Teman-teman di sini juga hidupnya dari sama kok, dari sini semua, dari beranimasi, dari gambar, dari animate, dari modeling. Di tahun 2008 luar biasa. Nah, kenapa sih pengen jadi animator gitu? Kenapa pengen di dunia seni gitu? Hobi ini menyenangkan nggak teman-teman? Ya nggak? Atau ada yang suka bikin musik mungkin? Ada yang mungkin hobinya apa? Boleh ini ada satu orang mungkin, hobi saya main kelereng misalkan gitu. Hobi itu sesuatu yang menyenangkan, ya nggak? It's a very cool thing, very nice thing, gitu, hobi. Nah, orang-orang Hollywood sana bilang nothing beat getting paid for doing what I love, working with awesome talent, seeing my work on the big screen and watching people react. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan apa yang saya kerjakan, yang saya sukai gitu. Dengan teman-teman yang luar biasa, lihat pekerjaan saya ada di layar yang besar, ada di TV, ada di bioskop, dan melihat reaksi penonton. Ya nggak? Kita punya karya, kita pajang karya kita di galeri, di bioskop, atau di mana saja itu, terus orang-orang komen, oh keren bang, dan mantap dan. Pertama, bawahnya tega. Apa nggak asiknya nggak? Ya nggak? Menyenangkan ya? Kalau boleh cerita sedikit, dulu Pixar membuat satu film Toy Story itu kan dari tahun 92, tayang 95. Konsepnya dari tahun 91 pun sudah dimulai, hampir 5 tahun bikin Toy Story itu. Apa nggak capek? Capek banget. Dia dokumentasi ini capek banget kelihatannya. Tapi begitu filmnya tayang, rilis worldwide, itu semua terbayar gitu. Bukan hanya dari
bukan hanya dari nominalnya, tapi juga passion kita, capek kita tuh terbayar gitu. Kalau teman-teman kita di sini, Kang Ruli, Kang Trian, Kang Sandi di belakang pernah ngerjain Menggapai Bintangnya, ya begitulah filmnya gitu. Ya sosok lah, nggak lebih keren dari Upin Ipin, tapi udah pesimis gitu kan. Wah ini kayaknya nggak jalan film nih, capek, bla bla bla, deadline-nya semakin kesini terus dipajuin deadline-nya yang harusnya tahun lebih jadi 8 bulan 9 bulan gitu. Tapi oke, kita sedikit ini hari ini kok begini ya gitu. Tapi setelah tayang di TV ada reaksi orang-orang gitu dengan kritikannya, dengan pujiannya, segala macam yang input itu terbayar. Ya, senang lah gitu. Hari kita ada di tempat publik. Nah itu ada di TV. Ini katanya nih, doing what they love and getting paid for it gitu. Melakukan sesuatu yang kita suka dan dibayar. Ya nggak? Asik nggak tuh? Daripada saya pernah kerja di KTK Airline jadi teknisi, saya nggak suka kerjaan itu, walaupun saya dibayar tetap aja gue nggak suka. Ya nggak? Suka gajinya mah lumayan gede gitu, tapi kerjaannya nggak suka. Jadi yang saya pikirin, nanti libur pulang ke Bandung ngapain gitu. Nggak ada mikir-mikir ini kayaknya ini kabel mesti digini. Masuk kata manajer saya apa, ya udah gue kerjain kayak gitu kan. Nah beda lagi ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, ya nggak? Gitu. Tidak bisa kita pungkiri nominal itu jadi nomor sekian, ya nggak? Ketika kita melakukan pekerjaan yang kita suka, gitu. Setuju? Setuju. Working with creative environment with creative people. Nah, ini teman-teman semua adalah creative people. Kita bekerja di lingkungan yang sangat kreatif. Kalau di Baros saking kreatifnya, handuk, kasur di mana-mana. Iya, asik ya. Ketua CCA-nya nggak marah, gitu. Yang penting bisa jadi karya yang bagus, gitu kan? Mau ada sepeda sekarang di sana nggak tahu mau ngapain. Kalau pernah main ke Google itu kan banyak sekali meja pingpong di mall. Terus di sebelah meja sini tuh ada treadmill buat jogging karena animator itu dekat sekali dengan penyakit. Iya dong duduk. Ya, kok ya tidur. Penyakit semua tuh, tapi senang, tapi bahagia. Makanya saya kondisi. Asik sekali gitu. Nah, the joy of seeing their work on the screen and their name in the credit. Ada kali saya kalau kita dalam satu pekerjaan asik ya, walaupun hanya jadi tapi nggak apa, asik. Itu beda lagi kalau kita jadi tukang tembok. Setelah jadi rumahnya nggak ada kredit title ya kan? Tembok kayak ini, gitu kan? Semen nggak ada. Tapi kalau film ada. Dan itu ini menantangkan banyak pekerjaan lagi gitu. Ketika ngeliat karya kita, itu yang bikinnya ini ya. Gitu. Itu jadi marketing buat diri kita sendiri. Gitu. Audience appreciation. Mau jelek, mau bagus, terima gitu. Karena kritik itu akan selalu membangun dan juga pujian gitu. Nah, jadi gitu. Ini menjawab tadi cerita sedikit ya sebelum ke selanjutnya. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa animator Indonesia itu katanya banyak tapi nggak pernah kelihatan? Gitu. Memang animator kita atau seniman kita itu banyak yang bagus. Tapi kenapa katanya ini ada seniman yang hidupnya tidak layak seperti seniman-seniman di luar sana gitu. Oke, banyak yang menyalahkan government karena kurang sekali concern. Oke, dulu begitu. Tapi kita tidak bisa pungkiri kalau kesalahan ada di seniman juga, ada di kita juga. Kita sering membuat satu karya tapi kita nggak publish. Kita nggak suka kritik orang. Begitu dikritik, ya kan itu ngertinya gue sehari ya nggak mau tahu audiensnya kayak gitu. Ya kan gue kan komputernya nge-lag ya nggak mau tahu. Gitu. Ya gue pakai laptop ini. Apa rendernya gitu? Ya, audiens nggak mau tahu gitu kan. Gitu. Nah,
Jadi yang paling penting nih untuk mendapatkan audience appreciation ini, publish lah karya-karya kita, gitu. Biar dapat kritik yang pedas juga nggak apa-apa. Jadi kita, oh begini ya selera orang-orang gitu. Nih, excitementnya di mana? Serunya di mana? Challenging, solving, creative problem. Gitu. Sip. Nah, akhirnya apa yang didapatkan? Happiness, fulfill, freedom, love, fun, satisfaction, enjoyment, passion. Jadi kalau yang namanya seniman, yang namanya animator itu seniman, saya bilang seniman saja, harus punya passion dalam apapun, ya nggak? Passionnya apa? Gue pengen bikin film yang mendunia misalnya, jadi kejar itu, ada passionnya terus itu. Kalau passionnya ya buat kehidupan sehari-hari lah, cukup. Ya sudah cukup saja segitu gitu, nggak susah. Gitu, cuma mengandalkan luck saja. Kadang-kadang luck itu kan kita harus buat sendiri ya. Itu juga teman-teman. Gitu. Jadi kita tentukan passion kita nih gimana nih? Mau anime, mau modeler, atau mau jadi sutradara, atau mau jadi model majalah. Iya, tentukan passionnya di situ gitu. Jadi mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan passion, sesuai dengan gairah katanya. Itu menyenangkan, itu akan sangat membantu gitu. Jadi secapek-capeknya kita kerja, tetap aja senang, tetap aja dikerjain gitu. Secapek-capeknya Kang Ruli nganime, ngeriking ya kan, begadang, tetap aja tersenyum, masih bisa ketawa gitu. Itu nggak nih, brengsek nih, wah gitu. Jarang gitu. Gitu. Nah, ada yang mau tanya dulu nggak sebelum ke proses produksi? Enggak? Atau ada yang mau di-sharing tentang apapun, tentang animasi, industrinya seperti apa, atau apapun lah. Ada nggak? No? Ya, Kang. Jadi lebih kerennya itu kita bikin studio sendiri atau kerja di luar negeri? Lebih kerennya sih kita bikin animasi sendiri dong. Ya, mau bikin studio sendiri mau tidak, ya kita bekerja untuk diri sendiri itu lebih keren. Lebih keren. Bahasanya keren sekali. Keren sekali kan. Yes. Tapi begini sebentar. Jangan termakan omongan government juga. Saya harus bilang kayak gini. Serius, saya walaupun saya ini di naungan pemerintah, saya nggak sedikit banyak ada yang tidak setuju dengan pemerintah begini. Kita ini disodorkan, ayo berwirausaha ya, berwirausaha, bikin perusahaan bla 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 bla, kreatif industri. Government kayak ini tidak dengan hal itu semua. Ya, buktinya banyak pengusaha yang ini kan? Kenapa? Ya, because pemerintah sendiri belum ready gitu. Jadi kita juga harus lihat kesiapan dari pemerintahnya juga gitu. Kalau kata saya, ya, kalau tidak semua orang itu harus berwirausaha, tidak semua orang harus punya studio animasi gitu. Mungkin dia talentnya memanage people gitu, dia memanage orang, negosiasi, dia punya jiwa marketer gitu. Mungkin dia akan menjadi seorang produser gitu, atau pemilik studio animasi. Tapi untuk mengejar kesuksesan itu tadi passionnya apa? Kalau passion kita ada di anime, ada di sebagai seniman, ya jadilah seniman yang paling hebat gitu. Karya yang bagus itu pasti laku, end of story gitu. Kalau dibilang Steve Jobs itu pengusaha, Steve Jobs itu seniman. Temannya itu yang pengusaha. Walt Disney itu seniman. Roy Disney itu yang pengusaha gitu. Roy Disney jadi curhat, apa? Curhatnya Walt Disney kok, bukan saya. Roy Disney itu yang ngelihat talentnya si Walt Disney. Ketika Walt Disney, oh ini si Walt jago bikin sesuatu, oke gue jualin juga. Dan Walt Disney itu selalu membuat karya yang bagus-bagus, ya, gitu. Dan karya yang bagus itu pasti laku. Apple, walaupun banyak sekali produk di luar sana, Apple itu pasti laku. Dia punya positioning yang tinggi. Kenapa? Karena produknya ngejar kualitas, gitu. Karena passionnya di situ. Jadi tidak harus
selalu berwirausaha. Yang penting saya inginnya apa, kalau memang saya passionnya di wirausaha, kejar. Kalau saya passionnya di profesional itu ya misalkan menjadi pekerja, ya do your best in that thing, nggak masalah kalau menurut saya. Gitu. Ada kok teman saya, dia pengusaha dulunya, karena termakan omongan gitu, usaha, tapi dia nggak enjoy gitu, malah begitu dengan dunia politik, dunia bla bla. Ternyata sebenarnya dia adalah artis. Dia tinggalkan itu semua, dia jadi profesional, dia jadi seorang musisi, komposer musik, namanya Dodi Handoyo. Kalau ke CCA, kalau main ke CCA mungkin dia suka bolak-balik juga ke CCA. Dia mau buka studio di Hollywood sekarang. Luar biasa sekali. Itu teman kita juga di sana di CCA. Dia pengusaha, tapi kesini karena passionnya, ternyata saya cintanya di dunia seni, dunia musik. Dia hajar dunia musik, dan baru nyadar itu umur 35. Dalam waktu 5 tahun, sekarang mau 40, dia udah mau buka studio musik scoring ya, buat film di Hollywood. Mantap. Monggo kan, tadi apa kan? Misalkan kita bikin studio sendiri, ya. Terus otomatis kan film yang kita bikin harus kita edit lagi dengan software. Terus software itu kan berbayar, jadi gimana mensiasatinya, atau kita pakai yang crack atau gimana gitu? Boleh jelasin. Ya mau gimana lagi ya, kalau nggak ada dananya kita pakai banyak kan nggak sih. Nah, kalau ini pendapat saya ya, kalau masih bisa pakai yang free, pakai yang free. Kalau sudah tidak bisa ya beli. Kalau belum bisa beli dan yang free ini nggak oke, pakai dulu lah. Tapi pelan-pelan pakai dulu lah, banyak kan. Yang penting skill kita naik dulu gitu. Gitu. Yang penting itu ini sih, untuk apa? Buat dikomersilin gitu kan. Nanti ketika kita mengkomersilkan satu produk, itu memang biasanya kita ditanya license-nya pakai software apa, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan kita untuk portfolio sih, rasanya tidak ada yang mempermasalahkan asal nggak ketahuan. Ya. Banyak soalnya, gimana lagi dibikin kayak begitu, software harganya mahal. Nggak ada subsidi. Kalau di Malaysia kan ada subsidi, ya. Jadi paling penting kita jangan mikirin itu lah. Itu ya mau bagaimana lagi ya, itu harus kita beli gitu kan. Itu kalau yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang kriminal gitu kan. Saya fair aja, nggak akan bilang jangan bajakan. Iya bajakan, tahu gitu. Tapi kalau nggak pakai bajakan, kapan belajarnya gitu kan? Gitu. Dan nggak ada budgetnya gitu kan. Sama kita juga masih pakai bajakan. Gitu, jadi sok silakan berkreasi dulu, mau pakai bajakan hantam aja. Saya yakin Windowsnya juga di sini nggak ori semua kan? Ya, saya juga nggak ori, bisa ulang berapa kali ya? Bisa. Original, nah gitu. Mumpung nggak ada rekamannya, jadi saya ngomong bebas kayak gini. Hah? Oh nggak apa, jangan dipublish di YouTube. Nanti ketahuan Kemenperin. Oke, kita cut. Nah, mending ngomong apa adanya ya, nggak, daripada membuat, ya nggak? Ini tuh mantap sekali, Indonesia sangat besar, mendatangkan uang banyak, bla 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 bla. Keluar dari sini, gue ngapain ya? Ya, ini kita ngomong bla bla kan? Gitu. Lanjut, ada lagi? Mbak, kakak, ibu. Ada, lanjut, oke. Oke, kita lanjut ya. Workflow animasi. Nah, ini kita bagaimana sih membuat satu film animasi yang utuh gitu kan? Membuat satu animasi itu kayak Tuhan bikin satu rencana kehidupan. Saudara itu tangan Tuhan. Ini orang nurut sama saudara. Dalam film itu doang, dalam prosesnya doang, tangan Tuhan sebenarnya enggak. Ya, workflow animasi. Jika kita membuat satu film animasi itu ada yang namanya prepro. Prepro itu dimulai dari ide cerita. Ya, konsep. Ketika kita akan membuat satu film, ya itu sama film, itu nggak mungkin kalau nggak ada ide ceritanya, ya nggak? Idenya dari mana saja. Itu. Nah, untuk dengan ide itu, apa yang kita lakukan?
ngobrol, riset, brainstorming, ya nggak? Mau sendiri juga ngobrol sama diri sendiri juga apa-apa, bisa itu. Beginiin, oh enggak, lagi ke WC kan? Makanya kan bilang, ngobrol. Gitu. Ya ini situasi di sana kayak begini berantakan. Kita lihat aroma bahagia dari perut-perutnya besar. Simbol kebahagiaan. Yang jelas ini bukan hasil korupsi besarnya. Ya. Terus dari mana lagi tuh tadi? Riset itu bagaimana riset? Nah, ketika riset itu dilakukan di mana saja? Ilham itu datang dari mana saja ya nggak? Kalau banyak yang bilang datang dari kamar mandi, ya, iya memang ide itu clear kalau di tempat-tempat gitu. Sambil main kemana gitu, kita bisa melakukan riset. Gitu. Ketika tadi menentukan ide, oke, saya ingin bikin film tentang semut, ya carilah semut, gitu kan, pelajarilah tentang semut, gitu, main deh ke sarang semut, ya, maksudnya bagaimana sih kehidupannya, gitu kan. Harus masuk ke dalam. Nah. Kemudian sinopsis. Nah, setelah ada idenya sudah dapat, oke, risetnya, oh mungkin ini riset itu bisa berupa foto, bisa berupa referensi dari karya-karya tentang semut, misalnya sebut tadi itu. Gitu. Kemudian kita bikin sinopsisnya, pendek saja. Ini dari Pak Bani, udah pernah lihat film ini? Udah ya? Nah ini cuma beberapa satu paragraf begini saja, sangat simpel sekali gitu. Sebelum akhirnya masuk ke yang namanya screenplay. Screenplay itu sudah sangat detail. Nah ini jadi tiap scene-nya sudah sangat diperinci gitu. Setelah itu kalau kecepatan bilang ya kan nggak asik tuh. Nggak kecepatan kan, memang terserah deh, santai kita ngobrol, kita seumur lah. Seumur gitu. Konsep art, nah ini sangat penting dari konsep art. Untuk apa? Untuk kayak gini ya, ini untuk memastikan kan film kita belum jadi ya gitu. Dan terkadang saat kita membuat film itu kita ada kebutuhan lainnya, misalkan kita butuh dana nih untuk produksi gitu. Nah biasanya yang kita sodorkan itu pre-productionnya tadi, dari mulai ide cerita, skrip, sinopsis, sampai konsep art biasanya. Storyboard nanti ke belakang gitu, sampai konsep art. Karakternya kayak gini nih Pak gitu. Dan ini juga sangat berguna sekali untuk orang-orang produksi gitu. Nah si sutradara ini nanti yang akan memastikan semuanya tuh harus kayak begini, nanti outputnya harus kayak gini, karakternya harus kayak gini gitu. Orang-orang konsep artis yang bikin dia gambar gitu. Looksnya seperti ini, moodnya harus kayak gitu. Kalau siang warnanya kayak gini, kalau malam begini gitu. Kemudian masuk storyboard. Setelah konsep artnya beres, karakternya udah ada nih, referensinya udah banyak nih, bikinlah storyboard gitu. Udah pada kenal ya storyboardnya, udah kenalan ya. Kemudian ada animatic. Sudah tahu animatic, pernah melihat animatic storyboard tapi dia bergerak ya. Jadi apa ya namanya? Jadi di situ dimana kita menentukan tiap scene ini berapa detik sih. Nah biasanya di animatic ini dimulai proses dubbing, musik juga sudah masuk, kemudian sound ambience juga udah ada di situ. Ini crash filenya, sorry. Kayak gitu. Sampai situ namanya
production gitu. Nah kalau ini udah jago ya, diajarin ini kan kemarin kan sama akang-akang. Di produksi itu pertama ada modeling. Tadi karakternya sudah ada, semuanya sudah ada gitu. Karakternya udah ada, apa namanya gini-gini, propertinya udah ada, langsung di modeling. Ada contoh modeling yang keren. Okay. Oh, udah belajar, udah pada bisa dong ya, gini mah. Udah cemen lah ya, gini mah. Oke. Ya, skip. Modeling yang gitu lah. Ini apa ini? Oh, ini texturing. Nah, setelah model itu, udah belajar tekstur ya kemarin ya? Berarti ini kita bisa yang belajar tutorial. Ini banyak nih, coba download tutorial yang gini banyak sekali. Di Blender Indonesia juga ada, di gimana lagi yang banyak, Blender.org juga banyak tutorial. Di Barak juga ada, insyaallah. Lalu rigging, nah ini kerjaannya Kang Ruli dulu. Kalau masih kan rigging, udah jadi rigging dong ya. Kalau jadi animasi udah pasti belajar rigging gitu. Nggak mungkin satu model, satu manusia nggak ada tulangnya gitu kan. Rigging ini proses yang sangat penting untuk demi kelancaran animasi ya nggak? Biar animasinya tambah bagus, tambah luas, rigging ini juga harus sebenarnya ya nggak? Kalau apa kemarin kita menggapai bintang bikin rigging alis satu doang, ping 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 ping. Nah, Buzz Lightyear, Toy Story ada 15 di sini, kontrolnya 15, harus ini juga. Makanya bagus banget ya, yuk, serius mungkin, gitu. Nah, silakan diulik, nanti saya rekrut. Animate, oh ini kerjaan Kang Trian dan Om Sandi di sebelah sana, dia adalah animator kita. Animasi udah beres materinya. Dikit lagi, ya. Oh berarti kalau ada pertanyaan nanti tanya sama ini ya, Mahmud Sulusnya. Ini dia animate. Nah, jangan lupa untuk membuat satu animasi yang bagus. Dari mulai modeling, texturing, animasi itu perlu riset, referensi, ulah jelak, ada referensi gitu. Ketika kita ingin membuat sesuatu gerakan gitu, harus ada referensinya gitu. Kalau perlu kita sendiri jadi referensi. Coba kita jalan di kamera, kayak gimana sih orang jalan gitu. Orang kurus sama orang gemuk jalannya beda kan gitu. Nah, orang kurus sama orang gemuk duduknya juga beda ya nggak? Kalau orang kurus mungkin kayak kalau orang gemuk ada impactnya juga beda kayak gitu. Jadi itu yang membuat animasi ini bagus atau kurang bagus, nggak ada yang nggak bagus gitu. Jadi membedakan gitu. Sejauh mana? Kenapa sih kita bisa oh ini animasinya bagus nih? Karena kita percaya ya. Karena kita percaya yes it's real gitu. Looks actually real gitu kan. It's real gitu. Nah kalau misalkan pelang-pelang di Indosiar itu dinaikin orang-orang gitu,
diketawain ya nggak? Gitu. Karena kita tidak percaya apa itu, masa terbang kayak begitu, ya nggak? Masa landingnya begitu, masa nggak ada bayangannya? Kita sering protesnya kayak gitu ya nggak? Gitu. Saya nggak tahu apakah mereka rusuh, mungkin mengerjakan, atau tidak ada referensi yang bagus gitu. Mereka tidak tahu gitu. Padahal kita sendiri sering mengalami hal itu ya nggak? Gitu. Kita membuat animasi itu kita tiap hari bergerak gitu. Coba bagaimana sih kita gerakannya gimana gitu. Dan biasanya tiap karakter itu beda-beda, ekspresinya beda, ya nggak? Senyumnya beda. Ada yang orang kembar aja beda, ada yang senyum ke kanan, ada yang ke kiri sebenarnya. Begitu itu yang membedakan si karakter itu menjadi hidup dan satu sama lain itu menjadi oh ya ini si Budi, oh ya ini si Bas gitu. Oh ya ini Airin, ini Pandu, ini Astri, kayak gitu-gitu. Itu yang membedakan gitu. Jadi setelah dapat satu referensi, cari lagi yang lain gitu. Jadi kita bisa membuat animasi itu, model itu sangat real. Ada satu ini quote dari Deddy Syam. Tahu Deddy Syam nggak? Ini tokoh juga di dunia investasi, tapi sekarang dia katanya begini, kalau di dunia nyata yang sempurna itu menjadi sangat luar biasa, ya. Kalau di dunia animasi film, justru ketidaksempurnaan itu menjadi sangat luar biasa berbanding terbalik, ya. Maksudnya gimana? Ngerti nggak? Maksudnya begini. Kalau misalkan saya sama Kang Tian mukanya sama di dunia ini, misalkan sama, suaranya sama, rambutnya sama, semuanya sama, ngomongnya sama, gitu. Luar biasa kan? Wah buset, kembar identik, gitu kan? Sama sampai rebutan cari istri, sama seleranya, begitu. Luar biasa, gitu kan? Tapi kalau misalkan bikin model di animasi misalnya, bikin meja, ada 80 meja sama semua begitu, real nggak? Asik nggak jadi? Nah kan? Ya. Bikin manusia mukanya rata, hidungnya mancung gitu, gitu. Dan ada 5 sama semua. Kalau di dunia nyata itu keren kan? Ini nggak luar biasa. Nah kalau di dunia ini animasi film jadi tidak keren. Nah jadi maksudnya apa? Coba dibuat sereal mungkin, dibuat mendekati dunia kita, gitu. Karena di dunia kita ini banyak sekali ketidaksempurnaan, dan ketidaksempurnaan itu menjadi karya yang menjadi sesuatu yang menarik di film. Begitu. Setuju? Oke. Lanjut. Lighting. Nah, sudah diajarin lighting dong. Ini juga penting. Lighting. Bayang satu tempat nggak ada lightingnya, gelap, gitu kan. Dan lighting ini berfungsi juga untuk apa ya? Fungsi exaggerate atau menegaskan si karakter atau si objek, mood gitu yang akan dibangun. Kemudian rendering. Sudah pada nyoba ngerender di laptop ini ya. Nah, udah tahu dong ya proses rendering seperti apa. Berarti saya nggak usah jelasin lagi. Nah, kemudian ini udah masuk tadi produksi, ini sudah masuk post production, compositing artist. Nah, tadi ada pertanyaan nanti ngeditnya gimana? Nah, sebelum ngedit kan kita kompos dulu kan, modelnya disatuin dulu sama apa? Nah ini proses compositing, backgroundnya, lightingnya diatur lagi, ada modelnya juga. Jadilah udah dikompos. Nah, edit. Setelah tadi dikompos, masuk proses editing. Di sini semuanya masuk kan, yang namanya misalnya di sini apa filmnya, di sini suaranya masuk, special effectnya masuk, diedit di sini, di mastering di sini.
Kemudian mastering. Nah, kalau di dunia perfilman itu post production itu ada dua, mastering itu ada dua, ada online dan offline. Offline itu yang akan kita lakukan di sini, kita ngerender jadi MP4 misalkan, Blu-ray, H264 gitu, kayak gitu. Nah itu offline gitu. Nah ketika kita ingin menayangkan si film kita, karya kita di satu TV, itu biasanya tergantung kita mau kemana nih, mau ke IMAX gitu, atau ke TV atau ke 21 biasa. Nah itu ada di-convert dulu ke satu apa namanya, cartridge atau Betacam gini, analog gitu. Di manapun masih menggunakan proses analog ini untuk kualitas yang bagus gitu. Bahkan IMAX pun yang nonton di Gadaria itu kalau udah pernah itu masih pakai pita yang besar gitu, karena kualitasnya memang bagus. Nah jadi karya kita di-convert dulu ke alat semacam menjadi cartridge kayak gini, Betacam kayak gini gitu. Kalau ini biasanya kalau kita mau naikin di TV biasanya di-convert jadi si studio post production online itu ngasih ke TV-nya udah kayak gini ini Pak gitu. Jadi kita nggak bisa, Pak saya mau naikin filmnya ini ya di USB Pak, tinggal copy, nggak begitu. Bisa kok di play di media player juga jalan gitu. Ini Pak connect-nya Pak bisa nggak jalan, nggak begitu. Begitu. Terima kasih.